Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas bagaimana kalau kita itu bertengkar dengan pacar kita, ya kan. Karena banyak anak-anak muda, banyak yang konseling kepada saya yang dimana suka bertengkar dengan pacarnya, suka bertengkar, ribut, ya kan. Lalu kemudian frustasi, ya kan. Lalu kemudian ya stres, ya kan. Padahal pacarannya belum terlalu lama gitu, ya kan. Atau ada juga yang sudah lama lalu sudah terlanjur sayang, lalu pacarnya sudah berbuat salah kepada dia, namun dia tidak bisa menerima pasangannya, tapi dia masih sayang. Nah, itu yang membuat kebanyakan anak-anak muda frustasi, kebanyakan anak-anak muda yang dalam hubungannya, saya pun pernah mengalaminya, ya kan, stres yang hingga aspek-aspek kehidupannya yang lain pun tidak terurus, ya kan. Pesan saya yang pertama, ketika engkau bertengkar dengan pasanganmu, ingat baik-baik, hidup ini bukan hanya soal pasangan hidup. Hidup ini bukan hanya soal tentang aku dan dia, tidak. Tetapi aku dengan pekerjaanku, aku dengan pendidikanku, aku dengan pelayananku, ya kan. Ada banyak orang yang kadang berantem sama pacarnya, gak mau aku melayani. Loh, kalau engkau berantem sama pacarmu, kok gak mau melayani gitu? Kok Tuhan yang kena gitu, ya kan. Engkau yang bermasalah dengan pacarmu, lalu engkau bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak melayani hari ini, aku gak mood, ya kan. Justru ketika engkau berantem sama pacarmu, engkau harus bisa menenangkan hatimu, engkau harus bisa menguatkan dirimu, dan engkau bisa membenahi aspek-aspek hidupmu yang lainnya. Karena hidup ini bukan hanya soal pasangan hidup, seperti saya katakan. Hidup ini bukan hanya soal tentang aku dan dia, tidak. Harus ada mulut yang harus dikasih makan, harus ada pekerjaan yang harus kita kerjakan, harus ada tugas yang harus kita selesaikan, harus ada pelayanan yang harus kita lakukan, ya kan. Dan itu sebabnya ketika engkau bertengkar dengan pacar, yang pertama pesan saya, bahwa hidup ini bukan hanya soal pasangan hidup, ya kan. Bukan berarti kalau kau berantem dengan pacarmu maka habislah hidupmu segala-galanya, habislah riwayatmu, tidak, ya kan. Kalaupun kau putus nanti dengan pacarmu karena pertengkaran yang dahsyat itu, ingat baik-baik, memang yang kayak dia nggak ada lagi, tapi yang lebih baik dari dia banyak. Oke? Yang kayak dia memang nggak ada lagi, tapi lebih baik dari dia banyak. Namun saya akan jelaskan hari ini bagaimana pertengkaran di antara hubungan yang sudah berkomitmen yang tidak berorientasi kepada kata putus. Oke? Bagaimana pertengkaran sudah hebat pertengkarannya, namun tidak menuju kepada kata putus. Itu sebabnya jika teman-teman diberkati lewat video ini, jangan lupa untuk berikan like, jangan lupa untuk share kepada teman-teman yang lainnya, dan juga silahkan tulis di kolom komentar apa tanggapan teman-teman dan juga pertanyaan teman-teman yang mau dibahas dalam channel ini. Dan juga bagi yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di YouTube channel Willy Marpaung. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, laki-laki dan perempuan itu diciptakan Tuhan berbeda. Laki-laki diciptakan dari debu tanah, sedangkan perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk dari laki-laki. Jadi laki-laki memang diciptakan dari debu tanah, dan perempuan diciptakan dari debu tanah yang diperhalus 2 kali, ya kan. Nah, jadi jelas laki-laki dan perempuan itu berbeda. Hari ini saya nggak akan bahas perbedaan laki-laki dan perempuan, ya. Tetapi kebanyakan perbedaan laki-laki dengan perempuan dalam menyikapi masalah itu sangat berbeda. Laki-laki biasanya ketika ada masalah dengan pacarnya, ya udah, dia bisa tidur, dia bisa jalan-jalan, dia bisa main game, dia gampang melampiaskan apa masalah yang ia punyai dengan pasangannya dengan hal-hal lain. Misalnya, laki-laki berantem dengan pacarnya, dia bisa enjoy main game, dia bisa enjoy olahraga, dia bisa enjoy main basket, sedangkan wanita tidak. Sedangkan perempuan tidak. Perempuan lebih kepada memikirkan masalahnya itu. Wanita lebih memikirkan bagaimana caranya untuk bisa menghadapi masalah itu, bagaimana supaya bisa menyelesaikan masalah itu, ya kan. Tetapi habis itu wanita itu tegar, wanita itu kuat. Sedangkan laki-laki yang pada awalnya dia enjoy, yang pada awalnya dia itu ya santai-santai aja, tetapi ujung-ujungnya dia frustasi, dia baru ingat, oh iya aku masih berantem sama pacarku. Setelah dia pulang, misalnya dia berantem sama pacarnya siang, dia pergi main basket sore, malamnya dia nyampe rumah, dia sendiri lagi.
dia buka handphone, tidak ada kabar dari pacarnya. Nah, di situ dia baru frustasi. Jadi seperti ini, kalau saya gambarkan, laki-laki itu seperti besi, sedangkan wanita itu seperti karet. Wanita itu seperti karet, memang lembek, lentur, ketika diginiin pasti ya tau lah ya kan, ketika ditarik pasti lentur dia. Artinya apa? Wanita itu lembek, lembut, mudah menangis, mudah tersakiti. Tetapi bagaimanapun tersakiti ya wanita, dia itu seperti karet, susah untuk diputuskan, susah untuk dipatahkan. Sedangkan laki-laki itu seperti besi, memang kuat, memang kelihatannya tegar, tapi sekali patah hancur. Itu perbedaannya laki-laki dengan perempuan dalam menyikapi masalah. Nah, ingat baik-baik, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ingat baik-baik, engkau bukan mencari pasangan yang sama denganmu, tapi cari yang sepadan. Ingat, Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan memberikan kepadamu penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan, pasangan yang sepadan, bukanlah dia yang sama denganmu. Bisa jadi engkau dan pasanganmu itu jauh berbeda, tetapi karena kalian itu memang cocok, kalian itu memang match, ya, seperti puzzle, seperti Lego yang dipasang nantinya menjadi satu hal yang sangat bagus, yang sangat indah. Begitulah yang namanya pasangan sepadan. Jadi jelas laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi kalau ada masalah dalam suatu hubungan, jelas itu bisa terjadi. Mungkin karena perbedaan latar belakang keluarga, mungkin itu karena terjadi karena latar belakang bagaimana kebudayaan yang yang ia miliki, ya kan. Contoh misalnya laki-lakinya itu dibesarkan dari keluarga yang cuek, dibesarkan dari keluarga yang kurang kasih sayang, ya kan. Sedangkan wanitanya dihasilkan dari keluarga yang romantis, dihasilkan dari keluarga yang punya kasih sayang, sehingga wanitanya itu romantis sedangkan laki-lakinya itu nggak romantis. Lalu karena terjadi perbedaan ini, karena ada perbedaan ini, maka perbedaan itu bisa memicu yang namanya pertengkaran, di mana perempuannya mau adanya keromantisan sedangkan laki-lakinya nggak mau romantis. Jelas itu adalah perbedaan yang bisa membuat pertengkaran, ya kan? Jadi perbedaan dari latar belakang keluarga, bagaimana pola asuhnya dulu oleh orang tuanya, itu jelas bisa buat pertengkaran. Misalnya lagi perbedaan apa? Perbedaan derajat sosial. Misalnya perbedaan apa lagi? Perbedaan jenjang pendidikan. Misalnya cowoknya tamatan S1, kemudian wanita cuma tamat SMP. Memang pemikiran itu berbeda jadinya. Atau ceweknya S1, cowoknya SMA. Nah, di sini cowok-cowok biasa minder. Cowok-cowok biasanya rendah diri, cowok-cowok biasanya insecure dengan dirinya. Karena apa? Karena dia itu cuma tamatan SMA sedangkan ceweknya S1. Nah, itu pun bisa terjadi pertengkaran, itu pun bisa terjadi yang namanya berantem, ya kan? Karena apa? Karena perbedaan pola pikir, perbedaan tingkat pemikiran, ya kan? Ya, tentu kita bisa bedakan mana pemikiran anak kuliah dengan pemikiran yang nggak pernah kuliah gitu. Bukan saya merendahkan yang nggak pernah kuliah, tapi pasti berbeda gitu, ya kan. Nah, jadi itu artinya setiap pasangan itu pasti memiliki perbedaan, ya kan. Walaupun katanya kalau misalnya sering bersama mirip ya kan, itu katanya. Dan secara psikologis sih mengatakan demikian, ya kan. Nah, tetapi ketika ada pertengkaran, jadi intinya pertengkaran itu wajar ya dalam sebuah hubungan. Pertengkaran itu sangat-sangat wajar. Pertengkaran itu sangat-sangat normal dalam suatu hubungan. Kalau engkau mau hubunganmu itu tidak ada pertengkaran, kalau engkau mau hubunganmu itu tidak ada masalah, udah ke surga aja langsung. Karena di dunia ini banyak pertengkaran, di dunia ini banyak masalah. Nah, bagaimana juga cara mengatasi supaya nanti waktu pacaran jarang ada pertengkaran? PDKT-nya lama. Ketika engkau PDKT-an lama dengan pasanganmu, misalnya kalian PDKT-an 2 tahun, jadi udah saling kenal, udah saling mengerti, udah saling memahami, ya kan? Nah, jadi nanti di masa pacaran itu jarang yang namanya pertengkaran. Tapi ujung-ujungnya bisa bosan. Nah, karena ada yang mengatakan, manalah enak pacaran tanpa bertengkar. Ya memang pertengkaran itu akan selalu ada dalam pacaran, bahkan dalam pernikahan. Tetapi pacaran itu kan harus ada komitmen. Ada banyak orang pacaran nggak punya komitmen.
Nah, bagi saya pacaran itu harus ada komitmen. Komitmen di mulut dan komitmen di hati. Komitmen berjanji untuk terus bersama-sama sampai selama-lamanya. Nah, kunci komitmen yang paling baik dalam pertengkaran pacaran begini. Mau seberapa hebat pun kita berantem, mau seberapa hebat pun kita bertengkar, jangan pernah katakan putus. Ada banyak hubungan yang hancur, bahkan pernikahan yang hancur, karena bertengkar lalu mengatakan putus, mengatakan cerai. Padahal di Alkitab dilarang adanya perceraian. Tuhan tidak suka kepada perceraian. Itu sebabnya kunci hubungan yang langgeng, yaitu di mana kalau ada pertengkaran, maka yang diucapkan bukanlah kata-kata putus. Yang diucapkan bukanlah kata-kata perpisahan. Ingat baik-baik. Mari kita miliki dari sekarang. Kalau kita berkomitmen dengan pasangan kita, seberapa hebat pun pacaran berantemnya, seberapa hebat pun dalam pacaran itu pertengkarannya, jangan pernah mengatakan kata-kata perpisahan. Jangan pernah mengatakan kata-kata putus. Kecuali yang pertama, kalau misalnya engkau tuh selingkuh sama wanita, misalnya dia tuh selingkuh sama wanita lain, selingkuh sama pria lain, nah, lalu jelas dia tuh pacaran sama wanita lain, itu jelas udahlah kau putusin aja, ya kan? Memang udah seiman ya, kriteria-kriteria tadi udah terpenuhi, tapi misalnya ini hal-hal yang lain yang memicu perpisahan. Selingkuh misalnya, atau yang kedua dia tuh hamili orang lain, ya kan? Laki-lakinya hamili cewek lain, ya kan? Nggak mungkin juga lah nggak putus, ya kan? Itu udah pertengkaran yang sangat hebat dan memang wajib putus, ya kan? Nah, itu yang bisa membuat putus gitu. Tapi kalau misalnya bertengkar karena nggak ngasih kabar, atau bertengkar karena ya hal-hal sepele gitu ya kan, aduh dia nggak perhatian sama aku, ya santai aja gitu ya kan. Kalau memang dia nggak perhatian, mungkin dia sibuk, mungkin dia sudah bilang, sayang aku sibuk sekolah, aku sibuk kuliah, aku sibuk bekerja, jadi maaf kalau aku beberapa hari ini kurang ngabari dirimu, dan kau juga jangan lupa ngasih kabar, ingat itu baik-baik ya kan, jangan menghilang diam-diam ya kan. Nah, karena komunikasi itu penting gitu. Nah, jadi kalau ketika ada pertengkaran dalam pacaran, yang pertama itu baik-baik, ingat baik-baik, jangan pernah langsung katakan putus. Kalau memang kalian itu berkomitmen, kalau memang kalian itu berjanji, kalau memang kalian itu memang mau serius sampai kepada pernikahan, sampai selama-lamanya. Kemudian ketika kalian bertengkar dalam masa pacaran, tenangkan dulu diri masing-masing. Laki-laki tenangkan dirinya, perempuan tenangkan dirinya. Jangan jangan langsung meledak-meledak amarahnya. Karena gini, ingat baik-baik. Kalau misalnya kalian lagi emosi, jangan ngomong. Karena kalau lagi emosi kemudian ngomong, maka itu yang tadi keluar kata-kata kotor, kata-kata makian, putus. Jangan. Tetapi tenangkan dulu diri. Karena Alkitab mengatakan dalam Yesaya 30:15, saya kutip sedikit. Yesaya 30:15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi tenangkan dulu diri, tenangkan dulu hati. Kalau misalnya nggak usah chatting 1 hari, oke. Tapi setelah itu ajak jumpa, bicarakan baik-baik. Dan waktu kalian menenangkan diri masing-masing, waktu tidak chattingan dulu, tidak teleponan dulu, masing-masing koreksi diri, masing-masing koreksi hati. Apakah aku salah? Lalu minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kalau aku salah, ampuni aku Tuhan. Tuhan, kalau aku salah, tolong aku untuk tidak berbuat kesalahan yang sama lagi. Tuhan, jaga hubungan kami. Berdoa, doakan hubungan itu. Tuhan, aku tahu aku salah Tuhan. Damaikan hati dia Tuhan, agar dia bisa mengampuni aku. Karena apa? Karena ketika kita melibatkan Tuhan Yesus dalam hubungan kita, maka hubungan itu akan menjadi baik. Seberapa hebat pun masalahnya, seperti perkawinan di Kana, masalah itu hebat, dimana anggurnya habis. Itu adalah satu kebudayaan atau zaman orang Yahudi. Kalau anggur habis, itu sangat memalukan dalam pernikahan, dalam pesta pernikahan. Tapi ada Yesus di situ, dan Yesus dipatuhi di situ. Itu artinya, ketika kalian bertengkar, minta pertolongan Tuhan. Minta Tuhan mendamaikan kalian, mendamaikan hati kalian. Dan setelah memang kalian sudah damai, setelah sudah tenang, telepon atau chat, baik-baik ngomongnya. Jangan langsung ceplos-ceplos langsung kepada masalah, jangan. Tetapi kalaupun engkau rasa engkau benar, ingat ya, kalaupun engkau rasa engkau benar,
ya kan? Tapi dia salah paham sama kamu aja minta maaf sama dia. Karena apa? Karena kuncinya adalah kesiapan meminta maaf dan memaafkan. Dalam satu hubungan harus ada kesiapan meminta maaf dan bisa memaafkan. Tentulah hubungan itu bisa kembali lagi bersatu, hubungan itu bisa kembali langgeng, ya kan? Memang pertengkaran akan selalu ada karena engkau tidak mencari yang sempurna, tapi pasanganmu itu adalah yang sepadan denganmu. Jangan pernah menikah dengan orang yang kau gak pernah berantem sama dia. Kami terlalu mencintai, makanya kami gak mau berantem. Enggak. Karena apa? Karena bagaimana kalian bisa belajar menghadapi masalah saat pacaran, begitu juga nanti kalian menghadapi masalah ketika di masa pernikahan. Dan itu sebabnya di masa pacaran, belajar bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan mengenai bertengkar dengan pacar. Yang pertama, jangan langsung katakan putus. Yang kedua, hidup ini bukan soal pasangan hidup aja. Yang ketiga, itu kita harus tenangkan hati. Ada rasa kita bersalah, rasa kita salah kepada pasangan, koreksi diri, minta pertolongan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, minta Tuhan menjaga, memberkati hubungan itu, minta Tuhan mendamaikan kita dengan pasangan kita. Kemudian saat ada quality time, saat ada waktu-waktu yang baik, ngomong sama pasangan, diskusi baik-baik, ya kan? Jangan dua-dua ngomong. Kalau laki-laki ngomong, perempuan diam. Kalau perempuan ngomong, laki-laki diam. Oke? Lalu buat peraturan, buat rules-nya. Kalau misalnya kayak gini kayak mana? Kalau misalnya kayak gini kayak mana? Ya kan? Dan aturan itu memang kalian komitmen untuk tidak melanggarnya. Dan harus ada kesiapan meminta maaf, siap untuk mengampuni dan siap untuk meminta ampun dari pasangan. Harus diperlukan kerendahan hati, jangan sombong. Ingat baik-baik, semua manusia pernah salah. Semua manusia bisa salah. Mungkin saat ini pasanganmu yang salah, tapi mungkin suatu saat engkau bisa salah. Itu sebabnya harus bisa saling menerima, harus bisa saling mengampuni, harus bisa saling memaafkan. Dan ingat, sertakan Tuhan dalam hubungan itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya hubungan-hubungan diberkati, kiranya hubungan-hubungan damai, hubungan saya dengan pasangan saya, hubungan teman-teman dengan pasangan. Yang jomblo sabar ya. Mana tahu ada yang jomblo yang masih menonton video ini, yang terus menonton video ini, nggak apa-apa. Menjadi pembelajaran nantinya untuk di depan. Oke? Ini yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.